Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamina bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Qala al-mu'arrikhu wal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adama Allahu an-nafa'a bi'ulumihi wa 'ulumi sa'iris salihin fid dharaini amin. Al-'afwu indal maqdirati, itu sampai sana. Memaafkan saat berkemampuan, artinya saat punya kuasa memaafkan orang. Ini luar biasa Nabi Muhammad. Lamma dakhala Rasul sallallahu alaihi wasallam Makkah, ketika Rasul masuk Makkah, afa anil Quraisyina, dia memaafkan orang-orang kafir Quraisy. Dia memaafkan kafir Quraisy. Wa nada munadihi, orang-orang memanggil orang-orangnya, orang-orang yang memanggilnya, artinya berteriak. Orang-orang yang diperintah oleh Nabi untuk berteriak itu mengatakan man dakhalal masjida fahuwa aminun. Teriakan, wanada munadihi, teriakan orang-orang yang berteriak. Man dakhalal masjida fahuwa aminun, barang siapa yang masuk masjid, fahuwa aminun, maka dia aman. Wa man dakhala dara Abi Sufyana fahuwa aminun, barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, fahuwa aminun. Ini suara teriakan itu. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, fahuwa aminun. Wa man aghlaqa alaihi babahu fahuwa aminun, dan barang siapa yang menutup atasnya pintunya, fahuwa aminun, maka dia itu aman. Jadi Nabi dengan kaum muslimin berapa jumlahnya kemarin itu? Hah? Berapa ribu waktu Makkah itu? Hah? 3.000? Perang 3.000? 10.000? Hah? Berapa ribu kah itu? Berapa ribu? 10.000? Hah? Di berapa tempatnya? Nomor berapa? Hah? Nomor 62? 61, 62? Oh, bi asyrati alafi rajulin. Wasara ilaihimur Rasul sallallahu alaihi wasallam bi asyrati alafi rajulin, yaitu dengan 10.000 laki-laki. Semuanya itu berpuasa dan berbuka di jalan. Kan cuma 10.000 datang. Jadi ini membuktikan, kalimat ini membuktikan bahwa
tidak ada tidak ada peperangan. Kalaupun ada yang menghalangi ya berkelompok-kelompok orang paling dilibas saja itu kan. Bukan dia punya rencana apa segala macam sebelum itu. Wastathna min dzalika ashkhasan, dan pengecualian dari itu ashkhasan, beberapa orang. Siapa yang beberapa orang itu? Di bawah di ta'liqnya mengatakan yaitu Ikrimah bin Abi Jahlin, Ikrimah ibni Abi Jahal, yaitu anak daripada Abu Jahal, namanya Ikrimah. Faharaba ba'dal fathi, lari itu dia setelah Fathu Makkah. Walahiqathu zaujatuhu, dan dia mendekat, istrinya mendekat kepadanya, ba'da an talabat lahu amanan, setelah dia meminta kepadanya keamanan minar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'ammanahu, kemudian dia mengamankannya. Ikrimah ini dia lari, tapi istri daripada Ikrimah ini meminta keamanan kepada Rasul, kemudian meminta keamanan untuk Ikrimah. Fa'ammanahu, kemudian dia mendapatkan keamanannya. Walamma dakhala ala Rasuli sallallahu alaihi wasallam, ketika dia masuk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam qaiman, di sini wasaba katanya itu. Dalam keadaan berdiri, wa qala marhaban biman jaa, selamat datang kepada orang yang datang, muhajiran musliman, yaitu orang muhajir yang pindah yang muslim. Fatalaba min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia meminta daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam ayya'fuwa an kulli adawatin, agar dia memaafkannya atas segala permusuhan. Adahu iyaha, dia itu memusuhinya. Fa'afa anhu, kemudian dia memaafkannya. Jadi dia meminta itu secara langsung. Siapa itu? Ikrimah itu. Kanu mereka yang banyak-banyak itu, ashkhas itu, orang-orang itu, kanu syadidil adza alal muslimin, sangat menyakiti atas orang muslim, sangat menyakiti orang muslim. Faqatala ba'dahum, dia membunuh sebagian mereka, wa aslamal akharuna, kemudian sebagiannya yang lainnya masuk Islam. Fa'afa anhum, kemudian dia memaafkan mereka. Walamma dakhalal masjidah, ketika dia masuk masjid, amara bihadmil asnam, dia memerintahkan untuk menghancurkan patung allati fil ka'bati, yang ada di Ka'bah, wa haulaha, dan yang sekitarnya. Wa kanat 360 sonaman, yang ada 360 sonaman, keluwe lek sekitar Ka'bah, kance di Ka'bah dan sekitarnya ya.
keluwe ele Ka'bah dan sekitarnya, bukan di Ka'bah saja. Itu 360 apa rana? 316 patung. Semakab baru, kemudian mereka bertakbir, wa shalla fi maqami Ibrahim, dan sholat di makom Ibrahim. Makom itu artinya tempat berdiri, tanah. Lalu tojok Mekah lema tanah tempat berdiri Nabi Ibrahim itu yang sajari tangga turun naik dulu waktu membangun Ka'bah itu. Nah, di tanah itu berbentuklah di sana telapak kaki Nabi Ibrahim. Itu artinya makom. Makom itu artinya tempat berdiri. Ia tanah santun taek. Makom Ibrahim entun taek artin entun taek nu ia jari tangga na pina bangun Ka'bah dek kedua anjah mara ite. Lamun ite te lamun mina apa kadut? Lamun tembok sanding dim jongkok apa kadut? Gereja kadun ite. Hai geparan kena gereja. Gereja cari bahasa aparan? Bahasa Sasak nu aparan? Gereja. Wasyariba setelah sholat di makom Ibrahim, wasyariba min ma'i zamzama, kemudian dan minum di air zam-zam. Dari di sana dulu terbuka dulu air zam-zam itu. Sekarang mungkin air zam-zam itu ditutup, artinya tidak boleh dilihat lagi sumurnya itu pada tahun 2002 atau 2003. Waktu saya datang ke Mekah itu ditutup, sumur zam-zam itu tidak bisa dilihat lagi, artinya wah tempat dari sekali, airnya saja yang keluar. Summa jalasa fil masjidi, kemudian duduk di masjid, wan nasu haulahu, dan manusia mengelilinginya di sekitarnya. Yantaziruna, mereka melihat, ma huwa fa'ilun bi musyriki Quraisyin, apa yang musyrik Quraisy ini kerjakan. Ma huwa fa'ilun, apa yang dia kerjakan dengan musyrik Quraisy ini. Alladzina adzauhu, yaitu mereka-mereka yang menyakitinya, wa akhrajuhu min biladihi, dan mengeluarkannya dari negerinya. Apa anan Nabi demin selesai tawaf, solat, kemudian solat duduk di sekitaran masjid itu, wan nasu haulahu, kemudian meniwan manusia. Nabi tokul apa an gawe nani isi kafir Quraisy ni sawah usir Nabi lae leman biaran leman Makkah, wah nusir Nabi leman Makkah, mengeluarkan Nabi dari Makkah. Wahammu biqatlihi, dan mereka ingin membunuhnya. Waqataluhu, dan mereka memeranginya. Waktu Nabi dulu sebelum hijrah itu, kenapa Nabi keluar dari Makkah itu? Karena Nabi terusir oleh penduduknya sendiri. Kemudian keinginan mereka untuk membunuhnya, waqataluhu, dan mereka memerangi Nabi. Banyak terjadi peperangan dengan kafir Quraisy. Faqala lahum alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi SAW berkata kepada mereka, ya ma'syara Quraisyin, wahai kaum seluruh Quraisy, ma tazunnuna anni fa'ilun bikum, apa yang kalian prasangkakan
terhadapku. Fa'ilun bikum, apa yang kalian prasangkakan kepadaku, apa yang akan kalian, apa prasangka menani ini, apa ilun bikum, apa yang mau saya kerjakan untuk kalian. Jarin Nabi bertanya begini, midato, hai kafir Quraisy dia nak sogro tu dalam balin doang kawan. Berben tam berprasangka jokaku nani. Lam cara bahasa kasaran. Apakah prasangka kalian terhadap saya yang akan saya kerjakan? Ini maksudnya. Mata zunnuna anni fa'ilun bikum. Lamun cari bahasa kasar, apa kan gawe nabi nani ni nunin mikir kafir Quraisy. Qalu, mereka kafir Quraisy mengatakan khairan, kebaikan. Akhun karim, saudara yang mulia. Artinya saudara yang mulia. Wabnu akhin karim, dan anak saudara yang mulia. Idhabu, maka pergilah kalian. Fa antumut tulaqa, kalian adalah orang-orang yang bebas. Artinya orang-orang yang bebas dalam arti di sini alladzina utliku falam yustaraku walam yusaru, tidak dijadikan budak dan tidak apa istilahnya ditahan, tidak dijadikan arang sak zaman lain. Lamun zaman lain karena lamun perang, lamun kalah perang dinarak dengan tebus, maka orang tersebut bisa dijadikan budak. Iya asal usul budak no. Asal usul budak itu terjadi peperangan demen wah, terjadi peperangan, kalah, tertahan, tidak ada orang menebus, maka orang itu menjadi budak jadi. Atau selanjutnya orang yang dinara isin dinara isin bekelur, nia jual diri, jadi budak wahane ini dinara isik mangan, dinara pemetaan dengan zaman lain. No, riruan kehidupan dengan no zaman lain kan. Mereka itu menjual dirinya untuk menjadi budak. Kenapa? Ndek nara isi bekelur, nara pegawian, apa segala macam. Jelas no? Ini sebab asal usul budak. Bisa saja orang itu menjual dirinya sendiri karena ndek nara isin bekelur, nara isin segala macam. Nani dia apa nih, sogih-sogih doang. Dan juga sekarang tidak ada budak-budak itu. Kemarin sudah kita baca ini Al-Bai'atu itu sudah. Sampai mana? Kita baca sedikit pertanyaannya itu. As'ilatun madza fa'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam bi Quraisyin ba'da dukhuli Makkah. Apa artinya? Apa yang Rasul kerjakan dengan Quraisy setelah masuk Mekah? Hal istasna minhum ahada? Apakah dia mengecualikan dari mereka seseorang? Bimadza amara lamma dakhala al-masjidah? Dengan apa dia memerintahkan ketika masuk ke masjid? Madza fa'ala ba'da an syariba min zamzama? Apa yang beliau kerjakan setelah meminum Zam-Zam? Madza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Quraisyin? Apa perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kafir Quraisy? Mbengkat piran al-bai'atun? As'ilatun? Sudah selesai ya? Nah ingatan engkah nih aroh nih ya ulang tisi. Tahu baca was kedimai horotan.
Tindih artian. Coba sida artian aku tukang baca nih. Al-bai'atu. Wah, dia perajahi wi soal. Al-bai'atu apa artinya? Khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal fathi. Berkhutbah pada hari khutbatan, satu khutbah. Bayyana fiha katsiran minal ahkamil islamiyati. Dia menjelaskan fiha padanya, pada apa? Pada khutbah. Katsiran minal ahkamil islamiyati. Tsumma batada'an nasu yubayi'unahu. Apa artinya? Kemudian manusia mulai yubayi'unahu, meminta baiat kepadanya. Wa ahammu man aslama fi dzalika al-yaumi, fi dzalikal yaumi. Dan yang paling penting, man aslama fi dzalikal yaumi, orang yang masuk Islam pada hari itu. Siapa itu? Muawiyah bin Abi Sufyan wa Abu Quhafata walidus Siddiq. Ayah siapa? Ayah Abu Bakar As-Siddiq. Wa ja'ahu rajulun yarta'idu khaufan. Yarta'idu khaufan. Yarta'idu apa artinya? Gemetar. Khaufan, ya gemetar karena ketakutan, dalam keadaan takut. Faqala lahu hawwin alaika. Apa? Hawwin, ringankan, ay khaffif alaika. Fa inni lastu bimalikin. Kalau di sini di sini dikatakan fa inni lastu bimalikin, bimalakin baru malaikat. Kalau bimalikin raja. Fa inni lastu bimalikin, saya ini bukan raja. Masya Allah, bukan raja. Kalau dibaca malak baru artinya malaikat. Kalau malikin raja. Innama ana ibnu mra'atin. Hanya saja ana ibnu mra'atin, saya anak seorang kanat ta'kulul qadida. Qadid al-lahmul mujaffaf, yaitu daging. Qadid itu daging kering. Apa ran cari itu? Rarit. Nah, daging kering. Aran dari rarit lain. Wa ba'da mubaya'atir rijali baya'ahun nisa'u. Perempuan meminta baiat kepadanya. Wa kunna yubayi'na, mereka perempuan itu meminta baiat, membaiat perempuan ala alla yusyrikna billahi syai'a, agar perempuan tidak menyekutukan Allah syai'a dengan sesuatu. Wala yasriqna, jangan perempuan wala yaznina, berzina. Wala yaqtulna auladahunna, jangan mereka membunuh anak mereka. Wala ya'tina, jangan perempuan mendatangkan bibuhtanin, dengan kebohongan, yaftarinahu baina aidihinna, membuat-buat di hadapan mereka, wa arjulihinna, dan laki-laki mereka, wa arjulihinna. Wala ya'sina ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi ma'rufin, jangan perempuan bermaksiat kepada Rasul
dalam kebaikan. Artinya jangan melanggar. Summa amara Rasul sallallahu alaihi wasallam Bilalan ayyu adzina ala zuhril ka'bati, berazan di atas Ka'bah. Wa hadza bad'u zuhuril islami, ini permulaan penampakan Islam. Ala zuhril baitil muazzami, di atas punggung rumah yang diagungkan, ya Ka'bah maksudnya. Summa arsala alaihi salatu wassalamu as-saraya, pasukan. Summa arsala, mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam as-saraya, pasukan. Lihadmi asnamil qabaili, untuk menghancurkan patung-patung kabilah. Fahudimatil Uzza, Uzza, di mana Uzza itu? Sonamun li Quraisy binakhlah, di Taif, kurbat Taifi, rapat kan je Taif. Hadamahu, siapa yang menghancurkannya? Khalid ibnu Walid. Bukan di Ka'bah tempatnya Uzza itu, tapi di dekat Taif. Waswa'u, Suwa', ini nama apa itu? Nama patung juga itu, namanya Suwa'. Itu Suwa' ini a'zamu sonamin li Huzail, patung yang paling besar milik kabilah Huzail. Yab'adu an Makkata bi thalathati amyalin, itu jaraknya dari Makkah itu 3 mil. Siapa yang menghancurkannya? Amr ibnul As, hadamahu Amr ibnul As. Kemudian wa Manah, Manat, itu siapa itu? Sonamun li kalbin wa khuza'ata bil musyallal, yaitu patung milik dari suku Kalab dengan Huza'ah. Bil musyallal, nama tempatnya adalah Musyallal, itu wahwa jabalun ala sahilil bahri, gunung yang ada di pesisir pantai. Siapa yang menghancurkannya? Hadamahu Sa'ad bin Zaid, yaitu Sa'ad bin Zaid. Wa kana alaihi salatu wassalamu yaksuru as-salata muddata iqamatihi bi Makkah. Artinya nun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkasar salat selama berada di Mekah. Selama berada di Mekah. As'ilatun, pertanyaan. Madza khatabar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaumal fathi? Apa khutbah Rasul di hari? Madza fa'alan nasu ba'da dzalika? Apa yang manusia kerjakan setelah itu? Ma ja'ahu fi dzalikal waqti? Man ja'ahu fi dzalikal waqti? Siapa yang datang kepadanya fi dzalikal waqti, pada waktu itu? Man baya'ahu ba'dar rijali? Siapa yang meminta baiat ba'dar? Oh, kok ba'dar rijali? Oh ya, setelah laki-laki, perempuan ya. Baya'ahun nisa. Bimadza amara Rasul sallallahu alaihi wasallam Bilalan? Dengan apa Rasul memerintah Bilal? Madza fa'ala ba'da dzalika? Apa yang dia kerjakan setelah itu? Kaifa kana yusolli muddata iqamatihi bi Makkah?
Bagaimana keberadaan sholat selama berada di Mekah? Berembitan sembahyang nu kenen, yaitu kok mengkosor. Apa tahu kan mengkosor? Apa? Sak 4 rakaat jari 2 rakaat. Sak 3 rakaat jari ndek jadi sekek setengah. Beda masalah betul lah mau jadi sekek setengah. Lah sak 2 rakaat jari 2 tetap. Yang dikosor itu adalah 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Tapi di sini tidak disebut jamak ya, hanya kosor saja disebut. Mungkin dari ini dalil daripada mazhab Hanafi itu yang mewajibkan kosor solat saat perjalanan. Ghazwatu Hunain, peperangan Hunain. Masya Allah, jam berapa wah nih? Jam 07.58. Ya baca sedikit mana-mana sekedi ini. Ghazwatu Hunain, apa artinya? Peperangan Hunain. Tahun berapa ini? Tahun berapa? 8 tahun ke 8. Ittafaqat qabilata Thaqifin wa Hawazina wa qabailu ukhra ala muharabatil muslimina qabla ayyagzuhum. Nah, sepakat ittafaqat qabilata 2 qabilata Thaqifin wa Hawazina, yaitu qabilah Thaqif dan qabilah Hawazin. Suku begitu, suku Thaqif dan suku Hawazin. Wa qabailu ukhra, dan qabilah-qabilah yang lain atau suku-suku yang lain, ala muharabatil muslimina, untuk memerangi orang-orang muslim, qabla ayyagzuhum, sebelum orang muslim memerangi mereka. Katanya ini sepakat nih Thaqif dengan Hawazin, Bani Thaqif dengan Bani Hawazin dan kabilah yang lain ini sepakat untuk memerangi kaum muslimin. Kenapa? Alasannya qabla ayyagzuhum, sebelum dia memerangi mereka, yaitu orang muslim itu sendiri, orang muslim itu. Falamma sami'ar rasulu sallallahu alaihi wasallam bidzalika kharaja ilaihim. Kemudian ketika Rasul mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bidzalika, tentang itu, kharaja ilaihim, dia keluar kepada mereka, wa ma'ahu asyaratu alafin min ahlil madinati, dan bersamanya 10.000 min ahlil madinati, dari penduduk Madinah. Waktu di Mekah itu. Oh bukan ya, bukan di Mekah. Wa alfani, dan 200.000 mimman aslama yaumal fathi, dari orang-orang yang masuk Islam pada Fathu Makkah, pada hari Fathu Makkah. Wa thamanuna minal musyrikina, dan 80 dari orang-orang musyrik. Nanti kita lanjutkan ke nomor 3 ini. Fagtarrol muslimuna bikathratihim. Kemudian nanti kita lanjutkan itu, tertipulah maksudnya. Orang-orang muslim merasa tertipu dengan kebanyakannya, artinya si luwik lalu nahirna
sombong mula keluik kanceun teni 10 yuno aparan muslim yang dari muhajirin begitu juga yang masuk itu merasa keadaan itu menipunya dan merendahkan dengan musuh-musuh mereka. Si luik lalu kanceun apa nih? Nah ingat nih, ini pelajaran. Timam luik kanceun jangan sampai merendahkan orang. Jadi pada perang Hunain ini nanti orang muslim itu agak kalah strategi dalam peperangan. Kenapa? Karena orang muslim itu faktaru si luik lalu muslim sini yang pun merasa apa ranon ndek karo menang kuahanen luik kanceun deniu ni. Sehingga yaitu membuat dia lali. Makanya wastahanu bi aduwihim. Mereka merendahkan lali dia. Ndek natur strategi apa segala macam kocar-kacir itu. Tapi pada akhirnya memang orang muslim menang ini di Ghazwat Hunain, akhirnya menang. Akhirnya dia menang, cuma sempat tertipu dengan politik daripada Thaqifah, Hawazin dan kabilah-kabilah itu. Jadi maksudnya ini jangan tertipu atau merasa bangga dengan banyak. Seperti orang muslim lah. Nanti orang muslim ini seperti apa namanya? Seperti buih di lautan. Dia luwe aja Islam. Tapi terombang-ambing tolin tempes si ombak iya lain ngampas tuh. Kenapa? Karena orang muslim tidak punya komitmen, tidak membawa keislamannya itu maksudnya, tidak punya komitmen keislaman. Makanya ya jangan sampai tertipu dengan banyaknya. Sekalipun bagaimanapun banyaknya kita, sedikitnya kita, ya sudah. Yang penting kita tetap hati-hati menjaga Islam, jangan tertipu dengan keadaan-keadaan itu. Nanti kita lanjutkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bissawab. Ini karing sekedi ini. Pira juz nih? Hah? 4 juz, ini sudah juz kedua. Berarti ini sudah sampai Nabi Muhammad kayaknya ini. Meninggalnya Nabi ya. Ini sampai meninggalnya Nabi. Oh iya, sampai dafnuhu ini. Sampai penguburannya. Nanti mungkin yang juz ketiga 4 itu di sana isinya khalifah itu. Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Masya Allah lah. Ngonek dah perajahi jadi nih. Sampai mak tamat nih. Ampuk khulasatu nuril yaqin fi sirati sayyidil mursalin. Katanya di sini litalamidil madarisil ibtidaiyati bi Indonesia, untuk murid madrasah ibtidaiyah nih. Aneh doang ya, untuk murid madrasah ibtidaiyah. Dan memang ini teratur dia kan. Anunya apa namanya, cerita-cerita dari Nabi kemudian itu teratur. Jadi pelajaran semua untuk kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bissawab.